nikmat hidayah dan kesempatan atau waktu yang luang sehingga kita dapat berjumpa kembali di program kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Musli Samjan Putra MA Hafidhullahu Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja, pada kesempatan kali ini kami hadirkan secara langsung kajian ilmiah bersama guru kita Dr. Ali Musli Samjan Putra dari kota Solo, Jawa Tengah, dari pembahasan faedah-faedah Sirah Nabawiyah dengan pembahasan subjudul Khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dan seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama apa yang akan dijelaskan oleh Ustadz, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal maskura. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumidin. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berserta radio dan TV televisi yang lain ikut menilai kajian kita pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam tentang faedah-faedah ilmiah dalam Sirah Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk memahami dan mengambil pelajaran daripada perjalanan Rasulullah SAW bersama sahabatnya dalam perjuangan agama yang mulia ini. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan kita dan tauladan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini, baik dalam mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkan agama ini. Tiada jalan dan yang paling baik untuk kita lakukan dan kita tauladani kecuali adalah apa yang telah dibentangkan dan digariskan oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan faedah-faedah Sirah Nabawiyah tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW telah banyak kita berbincang sampai telah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita bicara tentang berbagai keluarga Rasulullah SAW, mukjizat-mukjizat beliau. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu Khulafa ar-Rasyidin. Maka di awal pertemuan kita di pagi hari ini kita akan berbincang yaitu tentang kelanjutan perjalanan perjuangan Islam yang dilanjutkan oleh sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq beserta para sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara bagian kita kecintaan kita pada Rasulullah SAW adalah mengenal para sahabat beliau, bagaimana perjuangan mereka dan pengorbanan mereka bersama Rasulullah SAW. Betapa banyak juga ayat Al-Quran yang menjadikan mereka sebagai mengisyaratkan kepada kita agar kita menjadikan mereka sebagai panutan dan mentauladani mereka dalam pelajari, mengamalkan dan perjuangkan agama yang mulia ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwalu minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu an." Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keutamaan mereka, generasi pertama dari kalangan umat ini, dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan reda kepada mereka, mereka pun reda kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah pun menjanjikan mereka untuk surga, masuk surga, yaitu surga yang penuh dengan keindahan yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu penting rasanya kita untuk mengenal kepribadian dan perjuangan sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di samping kita ingin mengetahui untuk mencari melihat bagaimana sepak terjang perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita juga dapat menjawab berbagai tuduhan-tuduhan miring, hinaan-hinaan orang-orang yang membenci mereka melalui bagaimana pujian Rasulullah SAW kepada mereka dan pujian Allah SWT kepada mereka dalam memperjuangkan agama yang mulia ini. Oleh sebab itu, semakin kenal kita sahabat Rasulullah SAW, tawadhu mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, sesungguhnya berbagai pengorbanan, tuduhan-tuduhan miring, hinaan-hinaan yang ditujukan pada para sahabat akan terbukti sebuah adalah kebohongan yang nyata. Pertama kita akan bicara tentang keluarga Abu Bakar Siddiq anhu, mulai dari istri dan anak-anak beliau. Kemudian kita akan bicara tentang berbagai fadail atau keutamaan-keutamaan beliau, kemuliaan beliau yang disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita akan bicara nanti tentang bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah
Ya, kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan perjuangan beliau semasa menjadi khalifah. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah atau Abu Quhafah namanya Osman. Ya, Abu Quhafah adalah kunyah dan namanya adalah Osman bin Amir bin Amrin bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib At-Taimi Al-Qurashi. Jadi Abu Bakar Siddiq adalah dari kabilah Quraisy dan berjumpa silsilah atau hubungan keturunan beliau bersama Rasulullah SAW pada kakek beliau Murrah bin Ka'ab. Itu berjumpa di pertemuan antara nasab beliau dengan nasab Rasulullah SAW, berjumpa pada kakek Rasulullah SAW yang bernama Murrah bin Ka'ab. Nah, ini bahwa Rasulullah SAW secara kabilah ada memiliki hubungan, ya, walaupun hubungan jauh di atas, ya, kakek-kakek Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau adalah orang Quraisy, di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa pemimpin serta beliau adalah dari kalangan Quraisy. Nah, itu tentang nama ayah beliau dan hubungan karib kerabat beliau bersama Rasulullah berjumpa, bergabung dengan nasab beliau bergabung dengan Rasulullah SAW pada kakek Rasulullah SAW bernama Murrah bin Ka'ab. Adapun ibu beliau namanya Ummul Khair, Salma bin Sakhar, binti Sakhar, ya. Nama ibu beliau adalah Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, ya. Jadi di sini berjumpa hubungan keluarga beliau dengan istri beliau itu dengan Amir bin Murrah ini, ya. Beliau hidup, umur beliau adalah, ya, Abu Bakar Siddiq anhu 63 tahun, sama dengan umur Rasulullah SAW itu 63 tahun, ya. Dan beliau adalah umat yang pertama sekali atau orang yang pertama sekali masuk Islam secara mutlak. Wa khairuhum, dan adalah beliau yang terbaik di kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis Umar, ya, menyebutkan kunna nukhayyir wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy. Nah, kata Umar, kami sering memilih mana sahabat yang paling utama, yang paling afdal, kata Ibnu Umar, di masa hidup Rasulullah SAW, ya, naqulu Abu Bakar tsumma Umar, ya, yang paling afdal di antara sahabat Nabi SAW adalah Abu Bakar. Ini adalah sudah masyhur di kalangan para sahabat semua bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling afdal di antara mereka, ya. Ini baru kita ketahui agar kita tidak tertipu ataupun dibohongi oleh orang yang menuduh Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang telah menyalahi wasiat Rasulullah SAW, sebenarnya pemaham orang Syiah Rafidah. Pemirsa yang dimani-mati Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dan beliau adalah sebaik-baik sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW, sahabat paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana juga ditanya Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh anaknya, ya, siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Ali bin Abi Thalib menyebut adalah Abu Bakar. Kemudian tanya lagi, summa man? Summa Umar. Ya, ini adalah pengakuan dari para sahabat-sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib. Nah, ini bantahan bagi orang yang berusaha melecehkan, menghinakan, mengolok-olok ataupun mengkafirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 6 bulan, itu 2,5 tahun. Pemerintahan beliau menjadi khalifah sangat singkat sekali. Ya, nanti akan kita lihat hadis-hadis yang bicara tentang bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah, kemudian apakah beliau menjadi khalifah itu merupakan isyarat yang memang telah diisyaratkan oleh Rasulullah waktu Rasulullah SAW masih hidup, atau merupakan pilihan dari para sahabat semata. Beliau menjadi khalifah sebagaimana kita jelaskan tadi selama 2 tahun 6 bulan. Ya, ada pula yang menyebutkan 2 tahun 4 bulan dan seterusnya. Tapi yang secara maksimal adalah 2 tahun 6 bulan. Di antara anak-anak beliau adalah, ya, Abdullah. Di antara anak beliau bernama Abdullah, aslama qadiman walahu suhbah. Jadi disebutkan oleh sebagian penulis sirah bahwa tidak ada keluarga yang semua keluarganya sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada pun sahabat lain, dia punya anak, ada yang menjadi sahabat, ada yang lahir setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq semua anaknya menjadi sahabat Nabi.
Ya, di antara anaknya bernama Abdullah aslama qadiman wa lahu suhbah. Ya, masuk Islam di awal masuk Islam, ya, di awal datang ke Islam dan menjadi sahabat Nabi. Dan termasuk ya yang menemani Nabi SAW, ya, wa kana yadkhulu ila Nabi SAW wa Abu Bakar wa huma fi ghar. Dan dialah yang mematai-matahi gerakan orang kafir Quraisy saat mengintai dan mencari Rasulullah SAW saat mau berhijrah. Di saat Rasulullah SAW bersembunyi di gua Saur, yang mengawasi di luar itu adalah Abdullah bin Abi Bakar, yang dimana dia ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq anhu menggembala kambing di sekitar bukit Saur tersebut atau gunung Saur tersebut, ya, Jabal Saur tersebut, untuk menutupi jejak-jejak Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika mau berjalan menuju gua Saur tersebut. Kemudian dia menggembala kambing di sekitar itu untuk mengawasi gerak-gerik dan melihat perkembangan terbaru yang terjadi dari tengah-tengah orang kafir Quraisy dalam mencari Rasulullah SAW. Dan dialah yang masuk mengantarkan makanan kepada Abu Bakar dan Rasulullah ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dan dia bahwa ini Abdullah ini meninggal waktu dan dia pernah kena panah di waktu perang Taif. Dan dia meninggal di masa pemerintahan ayahnya sebagai khalifah. Dia meninggal di masa pemerintahan ayahnya sebagai khalifah. Itu anaknya yang pertama, Abu Bakar, itu nama Abdullah. Anak beliau yang kedua adalah Asma Zatu Nitaqain. Nah, ini yang juga Asma ini memiliki jasa di dalam perjuangan Islam. Di antara adalah yang mengantarkan makanan dari rumah Abu Bakar Siddiq ke Gua Sur, ya. Disebut dengan Asma Zatu Nitaqaini. Disebutkan Zatu Nitaqaini karena dia memiliki satu ikat pinggang yang dari kain, terbuat dari kain, kemudian dia robek dibagi dua, satu digunakan untuk mengikat nasi, ya, Rasulullah SAW, atau bukan nasi, ya, perbekalan makanan yang dibawakan Rasulullah SAW, yang satu lagi digunakan untuk mengikat pakaiannya. Wahya zaujatu Zubair bin al-Awwam. Jadi suami dari Asma ini adalah Zubair bin al-Awwam. Kemudian dia berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, ya. Di saat berhijrah dia hamil, yaitu dalam keadaan hamil, ya, dengan Abdullah bin Zubair, ya, anaknya Abdullah bin Zubair. Itu di saat berhijrah Asma ini dalam keadaan hamil, dan Abdullah bin Zubair adalah anak yang pertama sekali lahir, anak kaum Muhajirin yang pertama sekali lahir di Madinah. Nah, itu terkenal Abdullah bin Zubair adalah putra kaum Muhajirin yang paling pertama lahir di Madinah. Karena awal maulidin wulida fil Islam ba'da al-hijrah. Dia adalah Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama sekali dilahirkan di dalam Islam setelah berhijrah. Nah, jadi Asma ini berhijrah dalam keadaan hamil, dan kita tahu, ya, betapa sulitnya saat itu para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, mungkin bagi yang pernah melaksanakan umrah haji tergambar bagaimana sulitnya medan perjalanan antara Makkah dan Madinah, dipenuhi kepanasan, batu-batu, gunung, bukit-bukit batu dan seterusnya. Dan dia berhijrah dalam keadaan hamil. Coba bayangkan. Itu di antara kesulitan. Di mana perjalanan Makkah Madinah ditempuh dalam sekitar 1 minggu dalam perjalanan kaki. Ibu dari Asma ini adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Jadi istri Abu Bakar nama Qutailah. Jadi ibunya Qutailah min Bani Amir bin Lu'ay. Ibunya Asma ini belum masuk Islam. Kemudian di antara anak beliau juga, putri beliau adalah Aisyah Siddiqah. Aisyah, ia istri Rasulullah SAW, zaujun Nabi SAW, ya. Wa akhuha li ummiha wa abiha Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Dia adalah saudara dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi ada Abdullah, yang Aisyah ini seibu dengan Abdurrahman bin Bakar. Walaupun di sana ada Asma, Asma tidak seibu dengan Aisyah, tapi beda ibu, ya, yaitu dari istri Abu Bakar yang lainnya, ya. Dan Aisyah ini menyaksikan perang Badar, ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, ya. Maksudnya Abdurrahman ini yang ikut perang Badar, kemudian Islam setelah perang Badar, itu Abdurrahman bin Abu Bakar. Ibu dari Aisyah ini adalah Ummu Ruman, ya.
putri dari Amir bin Uaimir bin Abdi Syamsi bin Attab bin Uzainah bin Subay bin Duhman bin Haris ya, bin Ghanim bin Malik bin Kinana aslamat wa hajarat wa tuwfiyat fi hayati Nabi SAW. Jadi Ummu Ruman ini istri Abu Bakar Siddiq, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibu dari Aisyah radhiyallahu anha, meninggal di waktu masa hidupnya Nabi SAW. Kemudian anak beliau lagi lah, anak Abu Bakar Siddiq itu Abdurrahman yang tadi saudara saya ibu dari Aisyah, ini berkunyah dengan Abu Atik, ya, yang dia lahir di waktu hidup di masa hidup Rasulullah SAW. Nah, walam na'rif fi sahaba arba'atun sahibun Nabi SAW ba'dhum awla ba'din siwahum. Jadi kata penulis sirah ini, kita tidak mendapati kalangan para sahabat itu yang ayah dan anaknya menjadi para sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada lagi anaknya Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada, pertama tadi ada siapa nama anaknya? Yaitu nama anak beliau yang pertama adalah Abdullah, kemudian Asma, kemudian Aisyah, kemudian Abdurrahman, kemudian Muhammad, ya, Muhammad bin Abi Bakar. Dan Muhammad bin Abi Bakar ini lahir pada tahun Haji Wada. Jadi di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Dan ia terbunuh di Mesir dan dikuburkan di Mesir. Dan ibunya adalah Asma binti Umais. Jadi beda lagi ini, istri Abu Bakar yang lainnya. Ibunya adalah Asma binti Umais yang lahir waktu Haji Wada. Nah, kita ingat Asma binti Umais ini kan dia melahirkan di waktu Rasulullah SAW mau melaksanakan haji, melahirkan di Bir Ali yang sekarang itu, ya, Zulhulaifah, yaitu di Bir Ali. Dan ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana dia harus berihram. Nah, kemudian dari putri beliau lagi adalah Ummul Kalsum binti Abi Bakar. Jadi ada Ummul Kalsum, yaitu ini lahir setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu dalam keadaan istrinya hamil, ya. Ibunya Ummu Kalsum ini nama Habibah, Waqila Fakhtitah, ya, bin Kharijah bin Zaid bin Zuhair al-Ansari. Jadi ini adalah ibunya dari keturunan Ansar, Ummu Kalsum ini. Dan kemudian Ummu Kalsum dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah. Ummu Kalsum dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah. Nah, jadi beliau memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri, semuanya menjadi sahabat Nabi SAW kecuali Ummul Kalsum, ya, dan Muhammad yang lahir di akhir kehidupan Rasulullah SAW. Jadi dia Abu Bakar Siddiq anhu mempunyai berapa orang anak? Pertama Abdullah, kemudian Asma, kemudian Aisyah, kemudian Abdurrahman, ya, kemudian adalah Muhammad bin Abdurrahman, kemudian Ummul Kalsum, ya. Taib. Itu sedikit, ya, tentang keluarga Abu Bakar Siddiq anhu. Dan Abu Bakar Siddiq anhu meninggal pada tahun 13 Hijriah, yaitu pada bulan Jumadil Akhirah, yaitu sekitar tanggal 27 Jumadil Akhir. Itu tentang sekilas tentang biografi keluarga Abu Bakar Siddiq secara keturunan, ya, keluarga beliau. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang kedua, itu tentang keutamaan beliau yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sungguh banyak sekali terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, yang dari situ akan kita lihat, ya, bagaimana kemuliaan Abu Bakar Siddiq anhu di sisi Rasulullah SAW. Taib. Pertama hadis yaitu tentang yang diwakilkan Imam Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ya, ia mengisahkan atatin imra'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha an tarji'a ilaihi. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, kembali besok mendatangi saya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan pada wanita ini, seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kembali temui saya besok. Qalat, lalu wanita itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ara'aita in ji'tu falam ajidka. Ya, bagaimana ya Rasulullah seandainya besok saya datang dan aku tidak mendapati kamu lagi? Maksudnya bagaimana kalau seandainya ka'annaha turidul maut? Jadi
rawi hadis mengumumkan seakan-akan dia memasukkan, bagaimana kalau engkau tidak aku dapati, maksudnya telah meninggal, siapa yang harus aku datangi? Ya, masih bertanya demikian. Qala illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau seandainya engkau tidak mendapati aku, ya, kalau kamu tidak mendapati aku lagi, datangilah Abu Bakrin. Datangilah Abu Bakar. Dari sini para ulama kita menyebutkan bahwa seakan-akan Rasulullah telah berisyarat bahwa pemimpin yang akan setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq anhu, sehingga beliau seakan-akan sudah mengetahui apa yang sudah diberi wahyu oleh Allah SWT tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau tidak menemuiku, ya, datangilah Abu Bakar Siddiq anhu. Ya. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan kan sepertinya hadis ini adalah nas, ya, seakan-akan secara nyata menjelaskan bahwa yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Nah, ini hadis yang pertama, yaitu kita harus mengetahui hadis ini. Yang pertama yaitu dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala, dia mengisahkan atat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kembali besok, ya, fa amaraha an tarji'a ilaihi. Jadi kembali besok datang, menyuruh untuk datang besok. Qalat, lalu wanita itu bertanya, ara'aita ilam in ji'tuka falam ajidka, ya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku datang besok dan aku tidak mendapatimu lagi? Ka'annaha turidul maut, seakan-akan dia kalau seandainya Rasulullah SAW sudah wafat, gimana aku tidak menemui kamu, siapa yang harus aku datangi? Qala illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Nah, ini jelas sekali, kalau tidak mendapatiku lagi engkau besok, maka datangilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis lain adalah hadis Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan ini perlu kita dengar, ya, karena di sana ada kelompok seperti orang Syiah Rafidhah berusaha menghilangkan keutamaan Abu Siddiq dan mengatakan bahwa yang lebih afdal dan bahwa sahabat yang paling mulia itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Padahal Ali radhiyallahu anhu sendiri telah menegaskan ketika ditanya oleh anaknya bahwa manusia yang afdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yamani, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, iqtadu billadaini min ba'di. Jadi hendaklah kalian menteladani dua orang yang setelah aku, Abi Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan atau ahlus sunan, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, ini hadis sahih. Ya, hendaklah kalian iqtadu, diperintahkan kalian menteladani dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar karena secaranya terang-terangan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menjadikan mereka berdua sebagai panutan, ya, sebagai panutan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, ini hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan dari wa an abiha, dari Abu Bakar Siddiq, qalat, ya, ini dikisahkan Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil ladzi budi'a fi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada hari dia awal sakitnya. Budi'a fi, maksudnya budi'a fi ini dia adalah awal beliau sakit. Rasulullah SAW masuk, ya, ke rumah Aisyah. Faqala, ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, id'i li abaki wa akhaki. Kata Rasulullah SAW, tolong panggilkan untukku, yaitu ayahmu dan saudaramu. Jadi maksudnya sini adalah Abu Bakar Siddiq anhu dan saudaranya Abdurrahman. Hatta aktuba li Abi Bakrin kitaban, ya, sehingga aku ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar, ya, menulis sebuah kitab, maksudnya surat, ya, surat wasiat, ya, untuk Abu Bakar. Nah, ini yang jelas kayaknya, ya, yang diwasiatkan itu apa? Memang masyhur, masih belum jelas materi yang akan diwasiatkan, tetapi di sini Rasulullah SAW menyuruh Aisyah dan saudaranya untuk sebagai saksi, ya, bahwa Rasulullah ingin menulis sebuah wasiat untuk Abu Bakar Siddiq. Sumaqala, tetapi Rasulullah mengurungkan keinginan beliau untuk menulis wasiat itu. Ya ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Sungguhnya Allah dan orang-orang beriman enggan kecuali Abu Bakar. Ya, maksudnya di sini untuk menjadi khalifah setelah beliau, sesungguhnya Allah enggan dan juga orang-orang mukmin demikian tidak akan memilih kecuali Abu Bakar akan sebagai khalifah setelah beliau. Nah, ini jelas hadisnya, tidak ada masalah sebetulnya dengan
keutamaan Abu Bakar Siddiq dan kemudian dia terpilih menjadi khalifah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan fala yatma'u fi hadzal amr tami'un. Nah, ini dalam lafaz lain, jangan sampai dalam masalah ini ada orang yang ingin merebut. Ya, seakan-akan ini isyarat dalam masalah khilafah setelah Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai ada orang yang ingin merebut perkara ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian hadis yang keempat, ya, dalam riwayat lain bunyikan id'ili Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, dalam riwayat lain dibunyi Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah anha, tolong panggilkan untukku Abdurrahman bin Abi Bakar. Li Abi Bakar kitaban. Aku ingin menulis, ya, wasiat untuk Abu Bakar. La yakhtifu alaihi, agar tidak ada perselisihan di atasnya. Ini dalam menjadikannya sebagai khalifah. Summa qala, kemudian Rasulullah mengurungkan keinginan untuk menulis wasiat itu. Ma'azallahi ayyakhtilifal mu'minuna fi Abu Bakar. Ya, aku berlindung dengan Allah, jangan sampai orang-orang beriman berselisih tentang menyediakan untuk memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis-hadis ini, makanya para ulama kita berbeda pendapat. Apakah hadis-hadis ini secara tegas telah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah atau sebagai isyarah? Sebagai isyarah. Maka sebagian ulama kita mengatakan ini sebagai nas yang sudah jelas secara tegas gitu. Ada yang nas sarih gitu. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini bukan nas sarih tapi adalah isyarat kepada para sahabat siapa yang akan menjadi khilafah atau menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam berapa kali menyuruh Abu Bakar Siddiq anhu untuk menjadi imam di masa sakit beliau. Murru Abu Bakrin falyusalli bin nas, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri-istri beliau untuk memanggil Abu Bakar untuk menjadi imam salat dengan orang lain. Ya, untuk menjadi Abu Bakar sebagai imam salat dengan para sahabat. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu sebagai isyarat. Ya, makanya ketika para sahabat berembuk di Bani Sa'idah, ya, di Saqifah Bani Sa'idah, mengatakan radhiyallahu anhu Rasulullah SAW di dina apalah di dunyana. Pak sahabat mengatakan, kalau Rasulullah SAW telah redha untuk menjadi imam dalam salat kita, kenapa kita tidak redha sebagai untuk mengurus urusan dunia kita kepada sahabat? Para sahabat mengomentar ketika mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, ini hadis-hadis ini ya sangat, kalau kita melihat ya secara isyarat sudah jelas yang akan menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini terbukti bagaimana para sahabat memang memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu secara ijma, ya, secara kesepakatan total bahwa Abu Bakar menjadi sebagai khalifah. Nah, ini hadis menunjukkan tentang bahwa Abu Bakar yang berhak untuk menjadi khalifah melihat hadis isyarat-isyarat. Nanti akan kita lanjutkan hadis berikutnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ruji'a fi dzalika marrat ba'da marratin. Bahkan Rasulullah pernah ditolak untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Seperti ungkapan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di ketika itu Aisyah mengatakan, "Inna Abu Bakar rajulun asif." Abu Bakar itu adalah orang yang sangat sensitif sekali. Kalau sholat dia nangis, nggak kedengaran bacaannya Rasulullah SAW. Jadi dia suaranya lembek, suaranya kecil, nggak kedengaran menjadi imam. Ya, itu alasan Aisyah. Kemudian mereka memanggil Umar, dan akhirnya Rasulullah SAW murru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ketika Umar telah bertakbir, Rasulullah berteriak, tolong panggil Abu Bakar, ya, memanggil para sahabat, panggil Abu Bakar, dia yang menjadi imam. Ketika itu Umar sempat marah kepada sahabat yang memanggilnya, saya kira Rasulullah SAW menyuruhkan kalian untuk menunjuk saya sebagai imam. Nah, ini menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW sebagai isyarat-isyarat siapa akan menjadi pemimpin umat Islam sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis yang lain, ya, dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mendengar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini Rasulullah SAW mengkisahkan tentang mimpi beliau. Kita tahu bahwa mimpi para nabi atau mimpi nabi adalah wahyu. Ya, beliau mengisahkan, baina ana naimun ra'aituni ala qalibin. Kata Rasulullah SAW, dalam ketika saat saya tidur, saya melihat dalam mimpi, yaitu aku berada di dekat sumur. Alaiha dalun, di sumur itu ada timba untuk mengambil air. Fanaza'tu minha masyaallah. Kemudian aku mengambil air dari sumur itu, ya, Masya Allah, sesuai yang dikehendaki Allah, ya. Summa akhadha Ibnu Abi Quhafa. Kemudian timba tadi, ya, diambil oleh
Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu Ibnu Abi Quhafa, maksudnya Abu Bakar Siddiq anhu. Panaza minha, lalu dia juga menimba dzanuban adzanubaini, ya, 1 sampai 2 timba. Wa fi naz'ihi da'fun. Ketika dia mengambil itu ada sedikit kelemahan. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan apa maksud dari hadis ini. Kata Imam Syafi'i, maksud dari dzanub adzanubaini ini adalah masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu di mana Abu Bakar Siddiq anhu hanya menjadi khalifah berapa tadi kita jelaskan, hanya 2 tahun 6 bulan saja. Wa fi naz'i dha'fun, di dalam timbaannya ketika dia mengambil itu ada kelemahan. Dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i, kelemahan maksudnya ada terjadinya perang murtadin, adanya yaitu terjadinya fitnah murtadin dan perang melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini yang dimaksud terjadinya sedikit kelemahan, yaitu kelemahan sih maksudnya adalah lemahnya adanya kelemahan terjadinya orang-orang yang murtad. Ya, ada orang yang enggan membayar zakat atau orang-orang yang murtad karena telah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, itu ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i karena maksud dengan wa fi naz'i dha'fun. Wallahu yaghfiru lahu, Allah mengampuni untuknya. Summa stahallat gharban, kemudian timba tadi istalhat berpindah ke barat. Fa akhadaha Ibnu Khattab. Kemudian setelah itu diambil oleh Ibnu Khattab. Ini maksudnya Umar bin Khattab. Falam ara abqariyya minan nasi yafri firyahu, ya, fariyahu. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, aku tidak melihat ada orang yang paling cekatan, ya, di dalam menimba seperti dia. Ya, sangat pintar, banyak air yang tertimba, kemudian dia kuat dalam menimba gitu ya. Hatta daraban nasu bi'atanin, sampai manusia membuat banyak untuk minuman-minuman onta, membuat lobang-lobang untuk menyimpan air yang ditimba oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para ulama mensyarahkan hadis ini, yang dimaksud adalah bagaimana di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, kepemimpinannya sangat lama, kemudian di masa kepemimpinannya kaum muslim merasa kejayaan ekonomi yang luar biasa. Maka ini takwil dari makna hadis ini yang dijelaskan para ulama kita, yaitu atau makna dari mimpi itu, di mana manusia banyak mendapatkan kemewahan di masa Umar bin Khattab, kesejahteraan. Maka ini yang dimaksud dalam hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Ini hadis di mana Rasulullah SAW menggambarkan melihat dalam mimpinya, dan siapa yang menjadi pemimpin setelah beliau menyebutkan di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Makanya para ulama hadis menunjukkan bahwa ini isyarat, ya, ketika Rasulullah telah selesai menimba, ditimba oleh Abu Bakar, kemudian setelah itu Abu Bakar selesai ditimba oleh Umar. Nah, sebagian ulama ini isyarat, seakan-akan ini isyarat tentang kekhilafahan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, "Lau kuntu mutakhidan min ahli al-ardi khalilan la takhadhu Abu Bakrin khalila." Nah, ini juga keutamaannya. Kalau seandainya aku dibolehkan oleh Allah memilih sejoli, menjadi teman yang paling dekat dari penghuni bumi, penduduk bumi ini, ya, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai teman spesialku, ya. Walakin, ya, walakin sahibakum, dalam hadis lain, Khalilullah, tetapi Rasulullah adalah Khalilullah. Nah, ini Rasulullah SAW menyatakan kalau seandainya aku boleh mengambil, ya, Khalil dari kalangan penduduk bumi, sungguhnya aku akan menjadi Abu Bakar sebagai adalah teman paling dekatku. Maksudnya teman di sini Khalil, yaitu Khalil dan khullah dengan mahabbah itu dibedakan oleh para ulama. Khullah adalah cinta yang murni, tidak sedikit pun dicampuri. Nah, kalau mahabbah bawa ada itu, dan khullah, rasa cinta yang luar biasa ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menutup pintu-pintu kecil dari rumah mereka yang arah ke masjid. Karena di masa Rasulullah SAW, para sahabat banyak punya rumah di sekitar masjid Nabi SAW. Kemudian di belakang rumah mereka membuat pintu kecil untuk mereka keluar menuju masjid, ya, agar cepat menuju masjid. Mereka membuat di belakang rumah mereka yang batas masjid itu pintu-pintu kecil. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menutup sebelum wafatnya Rasulullah SAW. La yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa suddat. Ya, tidak boleh ada lagi dari rumah-rumah kalian itu pintu menuju masjid. Ya, pintu-pintu kecil itu, jendela-jendela yang tempat kalian keluar dari situ menuju masjid, tutup semua, kata Rasulullah SAW, illa khawha Abi Bakar, kecuali pintu kecil Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi Abu Bakar dikecualikan. Ya, semua sahabat disuruh nutup oleh Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar. Nah, ini seakan-akan ini adalah
isyarat-isyarat sebelum wafatnya Rasulullah SAW siapa akan menjadi khalifah, keistimewaan diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq anhu, itu sudah isyarat-isyarat yang jelas. Makanya para sahabat tidak berbeda pendapat lagi ketika usulan Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar, tidak ada lagi beda pendapat para sahabat, karena sahabat memang sudah ijma' di kalangan mereka bahwa mereka semua mengakui keunggulan dan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini berapa hadis menjelaskan tentang berbagai keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam Sunan Abi Dawud dan lainnya, ya, dari hadis Ash'ath dari Hasan an Abi Bakra, bahwa Nabi SAW pada suatu hari, ya, bertanya kepada para sahabatnya, "Marra aminkum ru'yan?" Ini memang Rasulullah SAW biasanya kadang-kadang setelah salat fajar, salat subuh, bertanya pada sahabat, siapa antara kalian melihat atau bermimpi malam tadi? Nah, Rasul bertanya, "Marra aminkum ru'yan?" Siapa di antara kalian yang bermimpi malam tadi? Faqala rajulun, ada seorang sahabat berkata, "Ana ra'aitu." Ini mengaku, "Ya Rasulullah, saya melihat bermimpi malam tadi. Ka'anna mizanan unzila minas sama." Dia melihat dalam mimpinya seakan-akan ada timbangan turun dari langit. Nah, uzinta wa anta wa Abu Bakar. Lalu ditimbang engkau dengan Abu Bakar. Nah, timbangan ini turun, ditimbanglah Rasulullah dengan Abu Bakar. Farajah ta'anta bi Abu Bakar. Lalu engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Nah, kemudian summa wuzina Umar wa Abu Bakar. Kemudian berikutnya ditimbang antara Abu Bakar dengan Umar. Farajaha Abu Bakar. Lalu Abu Bakar lebih unggul, lebih berat. Nah, kemudian wuzina Umar wa Utsman. Kemudian selanjutnya ada ditimbang lagi Abu Bakar dan ditimbang lagi Umar dan Utsman. Farajaha Umar. Lalu Umar lebih kuat, lebih berat. Nah, summa rufi'al mizan. Kemudian timbangan tadi diangkat. Nah, ini mimpi dilihat oleh sahabat, ya, dan dikisahkan kepada Rasulullah SAW, di mana dia melihat dalam mimpinya ada timbangan turun dari langit, kemudian ditimbanglah Rasulullah bersama Abu Bakar, Rasulullah lebih berat, kemudian Abu Bakar dengan Umar, Umar lebih berat, kemudian Umar dengan Utsman, Utsman lebih berat. Kemudian setelah itu diangkatlah timbangan itu. Nah, para ulama hadis menakwilkan ini, memahami bahwa ini maksudnya adalah khilafah, ya, maksud khilafah dan keutamaan terlihat sekali bahwa setelah Rasulullah SAW yang afdal adalah Abu Bakar, setelah Umar adalah setelah Abu Bakar adalah Umar, kemudian setelah Umar adalah Utsman. Ini jelas sekali keutamaannya, jelas sekali keutamaan yang dijabarkan dalam kisah mimpi sahabat ini. Kemudian setelah itu katanya diangkat. Memang setelah Utsman terbunuh, terjadi fitnah di tengah umat, ya, sehingga lemahnya kaum muslimin, ya, yang akhirnya dilanjutkan pemerintahan khilafah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fara'aitu karaha fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang diangkatnya, setelah itu Rasulullah akan ada kekecewaan dalam di muka Rasulullah SAW. Faqala, lalu Rasulullah menakwilkan. Rasulullah berkata, khilafun nubuwah summa ya'tillahu mulka may yasha. Nah, ini Rasulullah menakwilkan itu, inilah khilafah nubuwah. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini jelas hadisnya Rasulullah SAW menakwilkan mimpi sahabat tadi, khilafan nubuwah. Ya, summa yu'tillahu mulkahu may yasha, atau al-mulka may yasha. Ini adalah khilafah Nabi, ya, kedua khilafah nubuwah, kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa bayana Rasulullah anna al-wilayata haula khilafah nubuwah summa dadalakal mulk. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan nubuwah, kemudian, ya, akan terjadi kekuasaan dalam bentuk kerajaan. Nah, walaysa fi dzikr Ali anhu li'anhu lam yastami' an-nas fi. Nah, di sini Ibnu Abil Izz mengomentari kenapa tidak disebutkan di sana masa kekhilafan Ali bin radhiyallahu anhu dalam cerita mimpi ini, karena di masa Ali radhiyallahu anhu manusia tidak lagi bersatu di bawah pemimpin yang sama. Itu maksudnya terpecah belah kaum muslimin, karena waktu itu Muawiyah masih belum membaiat Ali radhiyallahu anhu, dan di masa Ali terjadi sedikit kekacauan di tengah kaum muslimin, terjadi perang Jamal dan Siffin. Balkanu mukhtalifin, di masa Ali terjadi perpecah belahan kaum muslimin, walam tazin fihi khilafatum walal muluk, sehingga tidak mapan kondisi kekhalifahan di masa itu dan juga pemerintahan di masa itu. Nah, ini hadis-hadis akan panjang kita bercerita bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, di mana hadis-hadis tadi banyak sekali menggambarkan tentang kesahan khilafah Abu Bakar Siddiq anhu, dan merupakan isyarat-isyarat secara tidak langsung siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pemirsa dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan. Hadis berikutnya adalah diriwayatkan oleh Abu Daud juga dari Jabir bin Abdullah annahu kana yuhaddits, bahwa dia pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ra'al laila rajulun salihun. Rasulullah menceritakan seseorang orang soleh melihat dalam mimpinya anna Abu Bakrin nita bi Rasulullah SAW. Ini seakan-akan ini Rasul menceritakan hadis yang sebelum ini gitu. Jadi Rasul menceritakan ada seseorang orang soleh, yang masuk sahabat Rasulullah SAW, memimpi melihat Abu Bakar itu ditimbang dengan Rasulullah SAW. Wanita Umar dan juga melihat Umar ditimbang dengan Abu Bakar, dan juga Utsman ditimbang dengan Umar. Qala Jabir, falamma qumna min indi Rasulullah SAW. Setelah kisah hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, kami berdiri, kata Jabir, dari sisi Rasulullah SAW, kulna, lalu kami mengatakan, mereka berbicara tentang maksud dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi. Amma rajul salih fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir menyebutkan setelah kami berdiri, di antara kami mengatakan yang dimaksud rajul salih itu adalah Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya. Wa amanutu ba'dhum ba'din, adapun yang ditimbang sebagian lainnya itu fa mulatu hadzal amr. Nah, sahabat memahami bahwa mereka lah yang akan menjadi pemimpin umat ini, alladzi ba'atsallahu bihi nabiyyi. Itu mereka lah yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pemaham sahabat tentang makna dari hadis itu sebenarnya yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa orang saleh melihat mimpi itu adalah Rasulullah SAW. Maksudnya terjadi penimbangan antara Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar dengan Utsman, itu adalah, kata mereka, adalah yang itu adalah menceritakan tentang yang akan menjadi pemimpin, yang menjadi sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian hadis juga diriwayatkan Abu Daud dari Samurah bin Jundub bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah." Seorang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu ka'anna dalwan dulliya minas sama." Nah, ini juga menceritakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan aku melihat dalam mimpiku yaitu adanya timba turun dari langit." Faja Abu Bakrin fa akhadha bi araqiha. Bakar mengambilnya. Datang Abu Bakar mengambilnya, fa syariba syurban dha'ifan. Lalu diambil oleh dia pinggir-pinggirnya, lalu minum sedikit. Ada timba turun dari langit, Abu Bakar mengambilnya, terus minum sedikit. Summa ja'a Umar fa akhadha bi araqiha. Kemudian Umar juga mengambil. Fa syariba hatta tadalla. Kemudian dia minum sampai puas. Nah, ini ibaratnya tentang masa khilafah mereka juga ditafsirkan oleh para ulama kita. Sampai Umar itu puas banget minumnya. Summa ja'a Utsman. Kemudian datang Utsman. Fa akhadha bi araqiha fa syariba hatta tadalla. Kemudian Utsman datang dan minum juga sampai dia puas. Nah, ini menunjukkan memang khilafah Umar dan Utsman adalah dalam masa yang sangat panjang. Summa ja'a Ali. Kemudian datang Ali. Fa akhadha bi araqiha. Kemudian Ali mengambil, tushitat minhu, lalu timba itu terlepas, oleng gitu atau itu pantadaha alaihi minhu syai, sehingga airnya mercik ke bajunya, mercik ke pakaiannya gitu. Nah, oleh sebab itu ulama kita menafsirkan hadis ini, dimaksud dengan timba itu adalah bagian kekuasaan setelah Rasulullah SAW. Ambil Abu Bakar dan dia minum sedikit karena masa khilafahnya cuma sebentar. Kemudian Umar minum sepuasnya, masa khilafahnya panjang. Yang dimaksud itu adalah dia memiliki masa yang panjang dalam menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian Utsman, masa yang panjang juga sampai dia puas minum. Ini gambarkan tentang bahwa dia meminta cukup panjang lama juga. Kemudian menjadi khilafah setelah Utsman adalah Ali. Di masa Ali terjadi kekacauan, terjadi perpecah belahan kaum muslimin, terjadi perang Siffin dan perang Jamal. Nah, ini ditakwil oleh takwilan dari makna hadis, di mana ketika dia ngambil itu agak tergelincir itu timba tadi, sehingga memercik ke bajunya. Ini penjelasan para ulama tentang maksud dari hadis-hadis ini, Kemudian juga dari Sa'id bin Juhman, dari Safinah. Ini hadis yang masyhur, Safinah. Qala Rasulullah SAW, di mana hadis Safinah ini Rasulullah SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan Abu Daud,
ya, dan lainnya. Khilafatun nubuwah salasuna sana. Pemerintahan dalam bentuk khilafah nubuwah itu hanya 30 tahun saja. Summa yu'tillahul mulkahu may yasha awil mulk. Kemudian Allah menyerahkan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini yang kita jelas, ya, kalau kita ukur masa pemerintahan dari Abu Bakar sampai Ali radhiyallahu anhu itu 30 tahun. Ya, 30 tahun. Kemudian setelah itu yang menjadi penguasa adalah Muawiyah. Maka Muawiyah adalah awal raja di dalam Islam, awal mulk fil Islam, dan raja yang paling adil, raja yang paling mulia itu adalah Muawiyah. Nah, ini menggambarkan hal-hal yang akan terjadi di masa Rasulullah SAW, dan memang terbukti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, sebagaimana ini adalah bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Dan ini juga bantahan bagi setiap orang-orang yang mengaku sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat secara mutlak setelah para sahabat ini. Karena tidak ada lagi yang sifatnya pemerintah dalam bentuk khilafah setelah wafatnya Ali radhiyallahu anhu, kecuali setelah itu hanyalah kekuasaan, memiliki kerajaan-kerajaan. Ya, maka jika di zaman sekarang banyak orang mengaku sebagai khalifah, pemimpin umum umat Islam, apapun saja namanya, itu sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa seperti mana juga Abu Bakar Baghdadi mengaku sebagai khalifah kaum muslimin. Ini adalah bertentangan dengan sunan kauniyah, berita yang akan terjadi di tengah umat ini. Disampaikan Rasulullah SAW bahwa pemerintahan dalam bentuk kekhilafah itu hanyalah selama 30 tahun, kemudian adalah bentuk kekuasaan kerajaan. Ya, pemerintahan akan bentuk kerajaan. Nah, ini salah satu dalil menunjukkan kebatilan setiap orang yang mengaku sebagai khalifah. Ya, kita harus waspada. Di berbagai tempat sekarang banyak orang ingin memproklamirkan dirinya sebagai khalifah kaum muslimin, ataupun juga ada ingin mengangkat pimpinannya sebagai, atau kelompoknya, ormasnya, atau apa, sebagai khalifah kaum muslimin. Maka pemikiran-pemikiran ini perlu diwaspadai, bahwa setiap di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pemimpin kita adalah presiden kita, bukan pimpinan dari ormas-ormas yang ada. Bahwa kita wajib taat dalam hal-hal yang ma'ruf, dan dalam hal-hal yang mungkar kita tidak boleh taat, tetapi kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan yang kesabaran. Ya, jika ada provokasi untuk membaiat untuk apa, itu adalah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu tidak sesuai dengan tuntunan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan sebenarnya perintah Rasulullah SAW mewajibkan umat Islam untuk taat kepada penguasa, meskipun mereka melakukan kesalahan-kesalahan, kezaliman, tapi kita disuruh untuk bersabar. Bukan berarti ini pembelaan kepada penguasa yang zalim, karena penguasa yang zalim akan mendapat azab yang di akhir kelak dengan azab yang sangat pedih. Dimana dalam hadis Rasulullah SAW, man wala min amr ummati summa lam yatabin yansihahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurus urusan umatku kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan untuk umatku, ya lam yara raihatul jannah, dia tidak akan mencoba surga. Ada dalam hadis lain, dia tidak akan masuk ke dalam surga bersama rakyatnya. Nah, oleh sebab itu ini bukan pembelaan, tetapi kita kemungkaran tidak boleh kita tupas dengan kemungkaran atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka kita perlu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW ketika adanya pemimpin zalim. Kita tidak boleh memecah belah persatuan bangsa, persatuan umat ini dengan berbagai gerakan-gerakan, tetapi kita bersama-sama melakukan nasihat, perbaikan-perbaikan, tanpa harus melakukan gerakan-gerakan yang melemahkan penguasa, yang akan membuka peluang bagi bangsa lain untuk mengirim pasukannya untuk mencari alasan-alasan untuk merebut kekayaan bangsa kita. Maka kita perlu waspada dengan ini, jangan kita terprovokasi dengan berbagai isu-isu, ya, tapi perlu kita waspadai. Isu itu perlu kita waspadai, namun kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang wajar sesuai dengan tuntunan agama kita yang mulia. Nah, ini hadis ini sebetulnya banyak faedahnya, karena Rasul kita menyebutkan khilafatun nubuwah salasuna sanah. Pemerintahan untuk khilafah itu hanya 30 tahun saja. Kemudian nanti di akhir zaman memang ada khilafah Mahdi, ya. Nah, itu adalah salah satu ciri hari kiamat yang 10 yang masyhur di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ihtaja mimman qala min yastakhil. Nah, ini itu dalil-dalil hadis-hadis tadi dijadikan argumentasi oleh para ulama, mengatakan bahwa khilafah Abu Bakar Siddiq adalah nas jali. Ada yang mengatakan nas jali adalah nas yang jelas dari Rasulullah SAW. Betapa banyaknya hadis tadi kita sebutkan, ya. Kemudian juga ada ulama mengatakan itulah isyari, artinya namanya isyarat secara tidak langsung dari Rasulullah SAW untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW.
Nah, kemudian di sini juga terdapat bantahan tentang apa hadis yang disebutkan oleh orang Syiah tentang hadis hari Kamis atau hari Jumat di mana Rasulullah SAW itu sedang sakit. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat mengambil buku untuk mencatat wasiat, tapi Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah SAW keadaan susah menahan sakit, maka sahabat mengurung mengambilkan hal itu. Kemudian akhirnya Rasulullah juga mengurung. Setelah itu Rasulullah juga sembuh lagi, agak sadarkan diri sedikit. Namun Rasulullah tidak memaksa hal itu untuk dilakukan. Kalau seandainya hal itu merupakan hal yang sangat urgent dan penting sekali, pasti Rasulullah SAW mengatakan semana dikatakan waktu menyuruh Aisyah ataupun Abdurrahman ketika ingin menulis wasiat, tapi Rasulullah mengurung niatnya itu karena memang Rasulullah sudah tahu sekali, yakin sekali dengan bahwa yang akan dipilih oleh Allah dan orang-orang beriman menjadi khilafah atau menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Nah, itu tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Kita akan melihat bagaimana proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, bagaimana proses setelah kita bicara tentang keutamaan, pujian Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, ya, dia banyak hadis-hadis tentang keutamaan. Boleh dilihat di dalam Sahih Bukhari tentang manaqib, Kitabul Manaqib, di situ ada manaqib Abu Bakar, keutamaan sahabat. Banyak sekali di sana hadis-hadis menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebenarnya juga hadis yang telah kita sebutkan tadi ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya sendiri, mengatakan, "Man afdalul nasi ba'da Rasulullah SAW?" Siapa manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Ali menjawab, Abu Bakar, summa Umar. Ya, banyak sekali ungkapan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa kita kemukakan pendapat Ali? Karena banyak orang mengatakan bahwa yang menjadi khalifah itu sebenarnya ada Ali, tapi Abu Bakar telah merebut, dan para sahabat telah mengkhianati wasiat dan seterusnya. Sebetulnya itu adalah pengakuan atau pendapat-pendapat yang berusaha untuk mengaburkan hakikat yang sebenarnya. Karena Ali radhiyallahu anhu sendiri sangat menghormati Abu Bakar Siddiq anhu, demikian pula Umar sangat dihargai oleh Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali radhiyallahu anhu telah berkuasa, dia lantang berkhutbah di Masjid Kufa menjelaskan kepada orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Dia mengatakan, "Man faddalani ala Abi Bakar wa Umar, jallatuhu jaddal muftari." Orang yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan cambuk sebagai seorang pembohong. Nah, ini banyak sekali keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu yang tidak mungkin kita kupas dalam waktu yang sangat singkat ini, ya, berbagai hal tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Demikian pula dalam suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man minkum yaum ya adal marid, man minkum samal yaum, man minkum anfaqa tasaddaqal yaum." Di sebuah majelis Rasulullah bertanya, siapa antara kalian hari ini yang telah bersedekah, yang berpuasa, yang telah mengantar mayat, yang telah membesuk orang sakit? Semuanya jawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ana ya Rasulullah. Orang yang melakukan itu kata Rasulullah, "Ma'astama hadza fi rajulin illa dakhala jannah." Tidak seorang melakukan hal ini pada hari ini kecuali dia melakukan perbuatan ini kecuali dia masuk surga. Kemudian juga hadis yang jelas lagi tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu yang akan kita bahas, yaitu tentang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis yang jelas sekali, yaitu dengan al-asyarul mubasysyirun bil jannah, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa ada 10 orang sahabat dalam satu konteks hadis, walaupun dalam hadis-hadis yang lain banyak sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang berbunyi, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Imam Ahmad, ya, hadis yang sahih, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Inilah sahabat yang akan kita pelajari sejarahnya insyaallah, mulai dari Abu Bakar, termasuk yang disebutkan dalam 10 orang yang dijamin masuk surga ini, itu Abu Bakar masuk surga, ya, Umar dalam surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Talha masuk surga, Zubair, ya, kemudian Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Semuanya kata Rasulullah mereka telah dijamin oleh masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah SAW mengabarkan hal ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa kabar itu tidak dimasukkan nasakh. Karena ada orang-orang Syiah Rafidah menuju itu kan di waktu masa hidup Rasulullah SAW. Ya, setelah Rasulullah wafat, mereka menuduh bahwa mereka semua sudah pada murtad. Dan ini berita itu la yadkhulu, jadi al-khabar la yunsakh. Karena kalau kabar yunsakh itu bohong beritanya. Jadi nasikh itu hanya masuk dalam
perintah dan larangan. Adapun berita itu tidak ada nasakhnya. Ya, seseorang menceritakan ini tidak benar, berarti berita sebelumnya bohong gitu. Maka orang ini mengatakan bahwa sahabat telah murtad dengan setelah wafatnya Rasulullah SAW, berarti dia menuduh Rasulullah SAW berbohong ketika menyampaikan hadis ini, karena beliau menyatakan Abu Bakar adalah masuk surga. Ini jaminan bagi para sahabat ini bahwa mereka adalah penduduk ahlu surga. Taib. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana proses pemilihan Abu Bakar Siddiq sebagai khilafah. Sebagai khalifah, ya. Nah, mungkin di saat wafat Rasulullah SAW sempat kita singgung sedikit, ya, di mana kaum Ansar berkumpul sesama mereka ingin memilih pemimpin di kalangan mereka. Nah, ini sebuah kisah menyebutkan, ya, bagaimana baiat, ya, menceritakan hadis ini cukup panjang, ya. Ini sempat kita bacakan bagaimana pemilihan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Diceritakan, ini ditulis oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau Mukhtasirah Nabawiyah, Mukhtasiratul Rasul. Falamma qubida Rasulullah SAW, Rasulullah SAW wafat, ya, yaitu orang-orang Ansar berkumpul, ya, di Bani Saqifah Bani Sa'idah, ya, memanggil Sa'ad bin Ubadah. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Talha bin Abdullah, ini keluarga Rasulullah SAW, Zubair bin Awam, ini Talha bin Ubaidillah, berada di rumah Fatimah. Nah, jadi saat itu Ali di mana, Zubair di mana, Talha di mana, ya, ini ada berada di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian orang Muhajirun menemui Abu Bakar dan Umar, ya, wa ma'am Usayd bin Khudair fi Bani Abdus Syahal. Fa'ata'atin. Nah, ketika Ali di rumah Fatimah dengan Zubair dan Talha, kemudian orang Ansar berkumpul di Bani Saqifah Bani Sa'idah, kemudian di sana mereka ingin memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Nah, seseorang yang mendapat berita itu datang kepada kaum Muhajirin yang saat itu sangat berkumpul bersama Abu Bakar dan Umar. Fa'ata'atin ila Abu Bakar wa Umar. Ada orang menemui Abu Bakar dan Umar. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka adalah tempat kembali dan bertanya di masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Faqala, inna hadzali min ansar ma'asa bin Ubadah fi Saqifah Bani Sa'idah. Jadi orang ini beritahu, sesungguhnya kaum Ansar berkumpul bersama Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Qad anhazu ilaihi, di mana mereka telah berkumpul di sana. Fa in kana lakum bi amrin nas min hajatin, kata orang ini, jika kalian punya kepentingan untuk mengurus urusan manusia, fa'adrikun nasa qabla aytafaqama amruhum, maka silakan cepat temui mereka agar sebelum mereka mengambil keputusan. Nah, wa Rasulullah SAW fi baiti lam yufraq min amrihi. Nah, tapi Rasulullah SAW masih terbujur di rumah beliau di Ma'asyara anha. Qad uliqadunahu babu ahlu. Jadi para istri Nabi lagi sedang menutup pintu di rumah Aisyah karena wafatnya Rasulullah SAW. Jadi belum diselenggarakan, belum ada proses penyelenggaraan mayat. Faqala Umar li Abu Bakar, lalu Umar berkata kepada Abu Bakar, "Intalik bina ila ikhwanina haula min ansar." Mari kita mendatangi saudara-saudara kita dari kaum Ansar tersebut. Hatta nanzur mahum alaih. Sampai kita tahu apa yang sedang mereka rapatkan. Nah, berkata Ibnu Ishaq, wa kana min hadits Saqifah. Nah, di antaranya adalah tadi an Abdullah bin Abi Bakar hadatsani an Muhammad Syihab Az-Zuhri dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibnu Abbas qala akhbarani Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf wa kuntu fi manzilihi bi Mina. Nah, ini kisah yang panjang pernah kita bacakan. Di sana Abdullah bin Abbas pergi menemui Abdurrahman bin Auf di rumahnya atau di tendanya di Mina, ya. Wa huwa inda Umar fi akhir hajjatin hajjaha Umar. Ini adalah masa haji terakhir Umar melaksanakan haji. Ya. Qala faraja Abdurrahman min indi Umar. Abdurrahman datang dari tenda Umar. Wajani fi manzilihi bi Mina. Lalu dia mendapatkan aku, kata Abdullah bin Abbas, di tendanya. Ya, antazirhu, sedang menunggunya. Wa kuntu uqri'uhu al-Qur'an. Ini juga menunjukkan di Mina itu Abdullah bin Abbas membaca Al-Quran kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, ini melihat bagaimana para sahabat di Mina itu, ya, sedang beribadah, saling
talaqil Quran. Nah, fawajadani fi manzili bi Mina wa antaziru wa kuntu uqri'ul Quran. Faqala li. Ketika dia dilihat oleh Abdurrahman bin Auf berkata kepada Abdullah bin Abbas, "La ra'aita rajulan ata Amirul Mukminin faqala hal laka fil fulanin." Jadi, seandainya engkau melihat seseorang mendatangi Amirul Mukminin, lalu hal laka fi fulanin yaqul wallahi laqad mata Umar laqad bay'atu fulan. Ya. Seandainya ada orang mengatakan, apakah engkau pandanganmu terhadap si fulan? Dia berpendapat, seandainya Umar wafat, saya akan berbaiat si fulan. Jadi dia menceritakan seseorang, yaitu dia pernah mendengar seseorang berkata, bagaimana pendapatmu ya Abdullah bin Abbas? Ada orang mengatakan, seandainya Umar meninggal, saya akan baiat si fulan. Nah, wallahi ma kan bai'atu Abu Bakar illa faltatun fatammat. Dia mengatakan, baiat Abu Bakar itu hanyalah kebetulan saja. Faqadiba Umar, lalu Umar marah mendengar ungkapan itu. Wa qala inni insyaallah la qa'im al-'ashiyya fin nas. Lalu Umar ingin menjelaskan proses baiat Abu Bakar kepada orang yang ada di Mina. Nah, pada orang pamuhadzirhum min haula'i alladziina yuriduna ayyaqsibuhum amrahum, ya. Lalu Abu Bakar ini ingin memperingatkan manusia dari mereka-mereka yang ingin merebut, ya, ingin mengacaukan urusan mereka kaum muslimin. Qala Abdurrahman faqultu la taf'al. Jadi Abdurrahman bin Auf menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas apa isi pembicaraannya di tenda Umar. Jadi mana Umar ingin mengumpulkan semua orang yang ada di Mina untuk menjelaskan proses baiat Abu Bakar. Nah, tapi Abdurrahman mengatakan melarang Umar melakukan itu. La taf'al, jangan lakukan itu. Kenapa? Nah, ini coba kebijakan sahabat bermusyawarah mereka. Fa inna mausim yajma'u ri'a'un nas, yajma'u ri'a'an nasi wa gha'ahum. Kenapa alasan Abdurrahman enggak mau Umar mengumpul orang semua? Karena di masa haji ini macam-macam yang hadir di sini, ya, ri'a'an nas, banyak orang-orang yang tidak paham sama sekali. Ada orang-orang yang punya tujuan-tujuan tertentu. Wa gha'an nas, orang-orang yang bodoh, ya. Maka wa innal ladzina yaghlibuna ala qurbika hina taqum fin nas, ya. Karena mereka ada orang yang banyak di sekitar kamu nanti. Sehingga mereka tidak paham apa yang kamu katakan, kata Abdurrahman bin Auf. Ini adalah adab ketika memberikan informasi. Ya, di sini sahabat menjelaskan kadang-kadang ada informasi urusan politik, urusan ekonomi tidak layak untuk diekspos kepada orang banyak. Karena mereka tidak paham apa maksud dari sebuah peraturan itu akan menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat. Maka di sini Abdurrahman memberikan pandangan kepada Umar, jangan bicara secara umum di hadapan manusia di Mina ini. Karena di Mina ini, kata beliau, banyak orang-orang yang bodoh, orang yang pikirannya pendek, orang-orang yang tidak paham apa yang kamu jelaskan ntar. Ya, maka dianggap terjadi fitnah, menakutkan terjadinya kekacauan. Wa inni akhsha an takuma fataqulu maqalatan. Nah, ini yang disebutkan Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwa para sahabat saling bermusyawarah. Aku takut, jangan kamu mengatakan sebuah ungkapan, yatiru haula inda angka kullam mutayyirin. Ini jangan nanti engkau mengungkapkan sebuah kalimat, lalu kalimat itu mereka sebarkan, ya, tidak sesuai dengan maksud yang engkau inginkan. Wala ya'uha wala yad'uha ala mawadhiha. Mereka tidak paham, wala ya'uha, tidak paham maksud kamu. Lalu mereka menyebarkan wala yad'uha ala mawadhiha. Kemudian mereka nanti akan menyampaikan kepada orang-orang atau memahami pada tempat yang tidak selayaknya. Nah, ini fa'amhil. Maka Abdurrahman mengatakan, lebih baik kamu undur saja, ya, hatta taqdumal Madinah, sampai kamu di Madinah nanti. Kata Abdurrahman bin Auf, maka hal ini lebih baik kamu lakukan di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah adalah pada rata-rata sahabat, orang-orang yang dikenal oleh Umar, ya. Nah, kemudian fa'innaha darus sunnah. Nah, karena melihat Madinah adalah kampung sunnah. Nah, karena di sana kalau disebutkan orang-orang di sana banyak orang-orang baik. Nah, kalau di Mina macam-macam orang latar belakang berbeda, berbagai pemahaman, ya. Nah, keterbatasan pemahaman nanti akan membawa kegundahan, kegalauan di tengah masyarakat. Maka kalau di Madinah masyarakatnya baik-baik, nah apa-apa di sana kamu ngomong seperti ini, kata Abdurrahman. Kemudian wa tukhlisu bi ahli fiqh wa asyrafin nas. Nah, engkau cukup memanggil orang-orang yang paham saja, tokoh-tokoh masyarakat. Fataqulu maqul tabil Madinah mutamakkinan. Nah, engkau sampaikan saja hal ini di Madinah nanti, ya, dengan sangat tenang. Faya'i ahlul fiqh maqalataka. Nah, sehingga orang-orang
tokoh-tokoh masyarakat, ulama paham apa yang kau sampaikan. Nih maksudnya. Wa yadu'aha ala mawadhi'ah. Dan mereka pun ketika menjelaskan nanti akan menempatkan pada tempat makna yang benar. Nah, faqala Umar, ketika itu Umar menjawab, "Ama wallahi insyaallah la akumanna bidzalika awala maqamin aqumu bil Madinah." Kata Umar, insyaallah akan aku lakukan awal pertama sekali nanti ketika aku berdiri atau berkhutbah di Madinah. Nah, ini kisah ketika terdengar oleh Umar desas-desus tentang orang yang menyalahkan atau menyebarkan isu yang tidak benar tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Umar ingin menjelaskan hakikat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian Abdullah bin Abbas menyebut, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan, faqadimna al-Madinah. Lalu kami sampai ke Madinah. Ya, itu di akhir bulan Zulhijjah. Kemudian pada hari Jumat, ya, aljatu rawahaina zalatan. Aku lebih cepat pergi ke masjid setelah matahari tergelincir. Fa ajud Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail jalisan ila ruknil mimbar. Aku dapatkan Sa'id bin Zaid sudah dekat mimbar. Ya, jalisan ila ruknil mimbar. Ya, dekat tonggak mimbar itu dia duduk. Fa jalastu hazwahu. Aku duduk di sampingnya. Tamassa rukbatayhi. Jadi bersentuhan lututku dengan lututnya. Ya, Abdullah bin Abbas duduk di samping Sa'id bin Zaid. Nah, menyentuh lututku dengan jentutnya. Ini dengan lututnya. Ini dekat begitu. Falan ansyab an kharja iman. Sampai tak lama keluarlah Umar untuk berkhutbah. Faqultu li Sa'id, yang berkata kepada Sa'id bin Zaid tadi, la yaqulanna sa'a ala hadzal mimbar maqalatan lam yaqulha mundu ustukhlifa. Kata Abdullah bin Abbas, hari ini Umar akan berkhutbah tentang permasalahan yang belum pernah dia jelaskan. Fa ankara alayya Sa'id zalik. Lalu Sa'id mengatakan, mengingkari hal itu padaku. Wa qala ma sa'yaqul mimma lam yaqul qablahu. Apa yang akan dia katakannya? Yang tidak pernah dia sampai sebelumnya, kata Sa'id kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Umar duduk atas mimbar, kemudian setelah selesai azan, ya, Umar memuji kepada Allah, kemudian mengatakan amma ba'd fa inni qa'il lakum maqalatan qad qudira li an aqulaha. Kemudian dia menjelaskan, hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian permasalahan yang aku telah ditakdirkan untuk mengucapkannya pada hari ini. Wala adri la'alla baina yadayya ajali. Kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu, mungkin ajalku sudah dekat, kata Umar kepada para sahabat saat berkhutbah. Faman aqilaha wa wa'aha falyuhaddis biha. Orang yang paham dengan baik baru boleh menceritakan. Haitsu antahaitu bihi haitsu antahat bihi rahilatu. Jadi boleh dia sebarkan kemana saja, ya, man aqilaha wa wa'a, man aqalaha wa aqilaha wa wa'aha. Orang yang paham, yang telah memahami maksud dari ungkapanku boleh disebarkan kemana saja, kata Umar. Kemudian wa man khasya an la ya'iha, orang yang tidak paham, takut tidak paham apa yang aku jelaskan, fala uhilla li ahadin ayyakdhiba alayya. Aku tidak menghalalkan seorang pun berbuat kebohongan atasku, kata Umar. Nah, ini bagaimana Umar mau wanti-wanti atau memperingatkan para sahabat, yang orang yang paham boleh sebarkan. Kalau ragu-ragu tentang apa yang aku jelaskan, tidak paham secara baik, jangan sebarkan. Nah, inilah yang juga ada bagaimana Umar mengajarkan kepada para sahabat ketika kita mau menyampaikan informasi, ya, bagaimana ketika mau menyampaikan informasi kita harus paham detailnya. Kalau tidak, dengar separuh-separuh, kita hanya dengar di bagian akhir atau bagian pertengahan, sebagian awal saja, ini tidak berhak kita jelaskan, karena akan membawa sebuah informasi yang tidak sempurna, sehingga orang akan salah paham terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, termasuk tadi bagaimana juga seorang pemimpin harus pandai-pandai memberikan informasi di masyarakatnya. Jangan disampaikan di hadapan orang awam sebuah pernyataan-pernyataan yang orang awam tidak paham maksudnya. Maka tadi nasihat Abdurrahman bin Auf kepada Umar agar ketika menyampaikan pendapat ini, pilihlah tempat yang layak, di mana situ ahlul fuqaha, orang-orang yang paham, orang yang cerdas, orang yang takut dengan Allah, ya. Maka itu yang disampaikan, sehingga dia tidak mempelintir maksud-maksud dari omongan, ya, omongan seorang pemimpin. Nah, betapa hari ini banyak kita dapati banyak pelintiran-pelintiran dari omongan-omongan para penguasa. Baik. Kemudian, innallaha ba'atsa Muhammadin bil haqq. Kemudian dia bercerita sedikit, Allah telah mengutus Rasulullah dengan kebenaran, menurun kitab suci. Maka yang pertama turun adalah ayat Rajam, ya. Faqara'naha, kami membacanya, memahaminya dan memahami dan mengamalkannya. Wa rajam Rasulullah wa rajamna ba'dahu. Ini lalu kemudian dia menyebutkan Rasulullah SAW melakukan rajam, kami pun melakukannya. Fa akhsha intala bin nasi zamanun. Saya takut nanti kalau sudah masa yang begitu lama manusia meninggalkan. Wallahi ma najid ayat rajam fi kitabillah.
Jangan sampai dia mengatakan aku tidak mendapati ayat rajam dalam kitab Allah. Fayadillu bitarki faridatin qad anzalha Allah. Jangan sampai dia sesat meninggalkan suatu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Wa inna rajma fi kitabillah haqqun. Kemudian disebutkan tentang ayat rajam adalah benar dalam Al-Qur'an, ala man zana idza ahsana. Orang yang menikah kemudian berzina maka dia berhak untuk rajam. Baik laki-laki maupun perempuan. Wa idza qamatil baina. Apabila ada bukti au kana al-hablu au al-i'tiraf, ataupun terbukti dengan hamil ataupun pengakuan. Tsumma inna qad kunna naqra fi ma naqra min kitabillah. Kemudian juga Umar mengatakan di antara ayat-ayat yang kami baca di kitab Allah, la targhabu an abaikum fa innahu kufrum bikum atau kufrun lakum. Antara targhabu an abaikum, ya. Illa anna Rasulullah qala la tatuni kama tatin Isa bin Maryam. Ya, kemudian juga menyebutkan ya bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam memuji beliau atau mau mengkultuskan. Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara telah mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah aku ini hamba Allah dan rasulnya. Summa qabalah ini ana fulanan. Nah, ini yang disebutkan tadi, intinya yang disampaikan. Saya sampai kepada saya seseorang berkata, jikalau seandainya Umar meninggal, aku akan baiat si fulan. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Umar. Fala taqranna amru'un biyaqulu inna bai'at Abu Bakar kana faltatun fatammat. Ya, jangan kalian tertipu dengan seseorang mengatakan bahwa bai'at Abu Bakar itu adalah paksaan ataupun sekala kebetulan. Ya. Ala wa innaha wallahi qad kan kadzalika, sungguh bai'at Abu Bakar telah terjadi. Inna Allah waqa syarraha. Karena Allah SWT telah menyamakan umat ini dari sebuah kondisi yang sangat buruk. Walaysa fikum man tanqati'u anaqu ilaihi misl Abu Bakar. Tidak ada di antara kalian ya yang memiliki kelebihan. Ya, di antara kalian tidak ada yang memiliki pundak pengorbanan untuk Islam, perjuangan untuk Islam, kedekatan dengan Rasulullah seperti Abu Bakar. Faman bai'a rajulan min ghairi masyuratil muslimin. Nah, ini yang disebutkan. Orang yang membaiat seorang yang tanpa ada bermusyawarah dengan kaum muslimin, fa annu la bai'ata lahu huwa. Maka baiatnya tidak berlaku. Walalladzi bai'ahu, demikian pula orang yang membaiatnya. Taghiratan alla yuqtala, bahkan berhak untuk dibunuh. Innahu kana min khabarina hina tubarna. Ini diceritakan di antara sejak cerita kami di sini adalah ketika Rasulullah SAW telah wafat, bahwa Ansar berkumpul di sebuah tempat ya dengan tokoh mereka yaitu di Bani Sa'idah dengan Sa'ad bin Mu'az tadi ya. Wa takhalafa anna Ali bin Abi Thalib wa Zubair wal Awam wa ma ma'ahuma. Kemudian tadi diceritakan Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair ya berada di rumah Fatimah. Kemudian kaum Muhajirin juga berkumpul kepada Abu Bakar. Lalu aku mengusulkan pada Abu Bakar untuk mendatangi saudara-saudara kita dari kaum Ansar. Kemudian kami ya mendatanginya. Kemudian hatta lakina min rajulan salihan. Kemudian di antara mereka ada dua orang saleh yang mendatangi kami. Fadzakarna ma tamala'a alaihi alqaum. Kemudian dua orang saleh ini memberitahu kami tentang apa kesepakatan orang Ansar itu. Wa qala lana. Kemudian keduanya berkata kepada kami, aina turiduna ma ya masyal muhajirin? Apa yang ingin kalian lakukan wahai kaum muhajirin? Qulna nuridu ikhwana haula'i min ansar. Kami ingin mendatangi teman-teman kami dari kaum Ansar itu. Wa qala la alaikum alla taqrabuhum ya masyal muhajirin aqdu amrakum. Qultu wallahi la na'tiyanahum. Kata dua orang ini, tidak usahlah datang kepada mereka wahai kaum muhajirin, yang penting kalian urus saja urusan kalian. Lalu kata Umar, sungguh kami akan mendatanginya. Lalu kata Umar, kami datang kaum muhajirin sampai kami di Bani Saqifah, Bani Sa'idah. Ketika di tengah mereka ada seseorang yang sedang berselimut. Lalu aku bertanya, siapa ini? Lalu mereka menjawab, ini adalah Sa'ad bin Ubadah. Faqultu ma lahu? Kenapa dia? Qalu waja', dia sedang sakit. Ya. Falamma jalasna tasyahada khatibum. Setelah kami duduk, kata Umar, lalu di antara orang Ansar itu ada yang berbicara. Kemudian memuji Allah SWT. Ya. Kemudian dia berkatakan, "Fanahnu Ansar wa khatibatul Islam." Kami adalah kaum Ansar, pejuang kaum Islam. Wa antum ya syarul muhajirin rahtum minna. Wahai kalian, wahai kaum muhajirin, kalian adalah bagian dari kami. Waqad dafatun min qaumikum. Ya. Qala wa idza hamma yuridun wa idza hum yuriduna ay yahtazuna min aslina wa yaktasibuna al-amra. Kata Umar, rupanya mereka ingin mengangkat Sa'ad sebagai bin Ubadah sebagai pemimpin. Fala masa kata aratu ala takallam. Setelah kaum Ansar tadi, tokoh kaum Ansar itu bicara, kata Umar, aku ingin berbicara. Ya, dan aku telah mempersiapkan
apa omongan yang mau kau bicarakan kepada kaum kepada di dalam kumpulan itu saat itu. Waqad zawartu fi nafsi maqalatan qad ajabatni. Aku telah mempersiapkan materi yang ingin aku sampaikan, kata Umar. Uridu an aqdumaha baina yaday Abu Bakar. Aku ingin menyampaikan itu di hadapan Abu Bakar. Wa kuntu udari minhu ba'dal had. Ya. Jadi diusahakan agar dia bisa bicara. Faqala Abu Bakar ala rislik ya Umar. Kata Abu Bakar, duduk dulu ya Umar. Jadi suruh oleh Abu Bakar Umar agar duduk. Nah, bagaimana adabnya sahabat ini ya, Umar tidak ngotot. Dan Abu Bakar juga tahu bagaimana menyuruh Umar agar diam. Fakarihtu an a'sihi. Kata Umar, aku segan untuk melanggar perintah Abu Bakar, ya. Fatakallama, lalu Abu Bakar berbicara, ya, dia yang bicara. Wa kana alam minni. Ini pengakuan dari Abu Umar sendiri, Abu Bakar lebih berilmu daripada aku. Wa ahkamu, wa ahlamu, wa awqar. Dia lebih bijak, lebih lembut, dan lebih lebih berwibawa. Yani Umar mengatakan ketika bicara, Umar itu lebih tahu dari aku, lebih bijaksana, lebih lembut, dan lebih berwibawa. Fa wallahi, kata Umar ini, demi Allah, ma taraka min kalimatin ajabatni. Tidak ada ungkapan yang ingin aku sampaikan kecuali Abu Bakar menyampaikannya. Ya. Nah, ya, semua yang direncanakan oleh Umar dalam hatinya tadi mau menyampaikan, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar. Illa qalaha fi badihatihi. Dia sampaikan dengan cara yang sangat baik. Au afdal, kata Umar, bahkan ungkapannya lebih baik. Hatta sakat, sampai Abu Bakar diam. Faqala amma. Ya. Berkata Abu Bakar setelah itu dia bicara, wa zakartum fikum min khair. Ya, karena Ansar dipujilah Ansar oleh Abu Bakar. Kalian memang adalah orang yang sangat banyak berjuang untuk Islam. Fa antum lahu ahlun. Kalian memang berhak mendapatkan pujian-pujian itu. Walan ta'rifal Arab hadzal amr illa li hadzal min Quraisy. Tetapi untuk menjadi pemimpin, ya, urusan ini tidaklah dikenal oleh orang Arab sejak dahulu kecuali berada di tangan orang Quraisy. Hum awsatul Arab nasaban wadaran. Karena orang Quraisy adalah kabilah yang terbaik di kalangan kabilah-kabilah Arab. Wa qad raditu lakum ahda hadzal rajulaini. Kata Abu Bakar, aku lebih menyenangi untuk kalian dua orang ini, maksudnya Abu Bakar dan Abu Ubaidah. Nah, fabay'u al'an ayyuhuma syi'tum. Silakan kalian bai'at salah seorang dari dua orang ini, maksudnya Umar dan Abu Ubaidah. Fa akhadha yadayya. Ya, maka Abu Bakar mengambil tangan Umar, wa bi yadi Abu Ubaidah. Ya, tangan Abu Ubaidah diangkat oleh Umar, tangan kiri keduanya diangkat tangannya oleh Umar. Siapa yang mau membai'at salah seorang dari orang ini? Ya, wa huwa jalsun bainana. Dan dia duduk di antara kami, kata Umar. Jadi Umar antara Abu Ubaidah dan Abu Bakar duduk di antara Umar dan Abu Ubaidah. Kemudian saat berpidato dia katakan, silakan kalian bai'at salah seorang dari orang dua ini. Nah, dia memegang kedua tangan sahabat ini, yaitu Abu Ubaidah dan Umar. Falam akrash an mimma qala ghairaha. Ini aku tidak ada yang aku benci dari ungkapan Umar selama dia berbicara kecuali yang satu ini. Kenapa dia nyuruh aku yang dibai'at atau Abu Ubaidah? Karena wallahi an uqaddima fatudraba unuqi la yukrubuni dzalika ila ism ahabu ila min ta'ammara ala qaum fihi Abu Bakar. Ini sebuah ungkapan Umar. Saya itu lebih baik kalau seandainya itu bukan sebuah dosa, ya, lebih dipenggal leherku, ya, lebih baik bagiku daripada menjadi seorang pemimpin yang di dalamnya ada Abu Bakar. Ya, menjadi pemimpin di tengah kaum yang di situ ada Abu Bakar, kata Umar. Ini menunjukkan bagaimana tawaduknya Umar dan juga pengertian dan sadarnya Umar tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu. Maka Umar menyatakan, kalau seandainya bukanlah sebuah dosa, ya, untuk dipenggalnya leherku lebih baik bagiku daripada aku menjadi pemimpin ata'ammara, ya, memimpin sebuah kaum yang tengah mereka ada Abu Bakar. Qala faqala qail min Ansar. Lalu ada seseorang berkata dari kaum Ansar, ana juzailuha al-muhaqqiqu wa aizuka al-murajjabu ya min amir ani. Dia menyebutkan sebuah ungkapan, yaitu bahwa lebih baik begini saja, dari kami ada pemimpin, dari kalian juga ada pemimpin, kata kaum Ansar ini. Qala faqasarallah, kemudian banyak diskusi di antara sahabat, wartafa'al aswat, sampai ada suara-suara yang tinggi, hatta khashinal ikhtilaf, kata Umar, sampai kami menakutkan terjadinya perselisihan yang semakin memburuk. Faqultu ubsut yadaka ya Abu Bakar. Lalu aku dengan tegas mengatakan, bentangkan tanganmu wahai Abu Bakar. Wa basataha fa bay'atu. Lalu Abu Bakar memberikan tangannya, ya, berikan tanganmu wahai Abu Bakar, lalu dibai'at oleh Umar. Summa bai'al muhajirun. Kemudian semua yang ada di situ membai'at Umar. Summa bai'al Ansar. Kemudian dibai'at oleh al-Ansar.
wa nazawna Anas bin Ubadah. Ya, kemudian Sa'd bin Ubadah menjadi kecewa. Nah, inilah kejadian bagaimana baiatnya Abu Bakar Siddiq anhu, di mana semua sahabat yang ada di dalam pertemuan itu sepakat semuanya akhirnya membaiat Abu Bakar setelah Umar dengan cepat mengambil kesimpulan untuk membaiat Abu Bakar, kemudian dibaiat oleh Abu Ubaidah, setelah kaum muhajirin yang lain juga ikut membaiat, dilanjut dengan kaum Ansar. Nah, ini tentang kisah baiat Abu Bakar di Bani Saqifah. Kemudian setelah itu besok harinya baiat secara umum. Ya. Baiat secara umum. Nah, tak kala di baiat Abu Bakar di Bani Saqifah itu, di Saqifah Bani Sa'idah, besok harinya Abu Bakar berpidato di atas mimbar. Faqama Umar qabla Abu Bakar fatakalam fahamdallah. Sebelumnya telah diberi muqaddimah oleh Umar. Kemudian Abu Bakar berdiri memuji Allah. Kemudian dia berkata, "Ayuhan nas." Kemudian Abu Bakar menyebutkan, "Inni qad qultu lakum bil amsi maqalatan." Sungguhnya aku telah menyampaikan sebuah penjelasan kemarin. Maka wa ma wajadtuha fi kitabillah. Ya, hal-hal yang telah aku sampaikan itu semuanya terdapat dalam kitab Allah. Walakan ahdan ahdahu ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya ini menjelaskan bahwa dia menjelaskan makan wa ma wajadtuha fi kitabillah. Jadi menjelaskan dia itu ketika dia menyuruh baiat Abu Ubaidah atau Umar bin Khattab itu bukan ada di dalam kitab Allah, bukan pula itu merupakan perintah yang ataupun pesan yang atau wasiat Rasulullah SAW. Walakin qad kuntu ara an Rasulullah SAW sudah biru amrana, ya. Afwan, ini adalah ungkapan Umar ya menjelaskan, afwan tadi salah. Di saat kemarin Rasulullah wafat, itu Umar mengatakan, siapa mengatakan Rasul telah wafat, aku akan pegang lehernya. Ini yang disebutkan oleh Umar. Kemarin aku menyampaikan sebuah ungkapan ya, yang itu tidak terdapat dalam kitab Allah dan juga tidak itu dapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi aku mengira, kata Umar, bahwa aku mengira bahwa Rasulullah SAW akan tetap mengurus kita sampai masa yang cukup lama, ya. Yaqulu kana akhiran, dan beliau adalah orang terakhir meninggal antara kita. Wa innallaha qad abqa fikum kitabahu. Sungguhnya Allah telah meninggalkan di kalian kitabnya, ya, yang dalam terdapat petunjuk Rasulullah SAW. Fa in tasamtum bihi, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kana hudalahu rasul lima kana lahu Rasulullah lima kana hudiyalahu Rasulullah SAW. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita berpegang teguh dengan kitab Allah. Innallaha qad jama'akum ala khairikum. Nah, ini kata Umar, sungguhnya Allah telah mempersatukan kalian di bawah pemimpin seseorang terbaik di antara kalian. Sahibu Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Dua orang yang sanesni isnuma fil ghar, adalah teman Rasulullah SAW ketika berhijrah dan ketika berada dalam gua Sur. Hukumu bay'uhu. Lalu Umar mengatakan, berdirilah kalian, maka lakukanlah baiat kepadanya. Fa bai'an nas Abu Bakrin bai'atul amma ba'da bai'atil Saqifah. Nah, ini baiat yang kedua ini adalah baiat kaum muslimin secara umum di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang Syiah atau bantahan bagi orang yang tadi menyebutkan bahwa pembaiatan Abu Bakar terjadi dalam sifatnya sembunyi-sembunyi, itu adalah tidak benar, karena memang dibaiat dengan jumlah yang banyak di Bani Saqifah, kemudian di Saqifah Bani Sa'idah, kemudian juga diulangi baiat itu di hadapan para sahabat secara umum di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Umar telah menjelaskan mukadimahnya, dia menyatakan apa ungkapan sebelumnya adalah salah, kemudian mengatakan semua Allah telah menjadi kalian bersatu di bawah pemimpin seorang yang paling baik di antara kalian, dan dia adalah sahabat Nabi dan teman Rasulullah SAW ketika berada dalam gua, yaitu masuk gua Sur, maka lakukanlah baiat. Maka inilah baiat yang umum untuk kaum muslimin di masa itu. Nah, ini tidak ada terjadinya pembaiatan secara diam-diam oleh para sahabat terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berbicaralah Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian memuji Allah, kemudian dia mengatakan, "Ayuhan nas, fa inni qad ulitu alaikum." Nah, ini pidatonya Abu Bakar. Wahai manusia, sungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin di atas kalian. Walastu bi khairikum, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan kemudian tawaduknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in ahsantu fa'inuni, jika aku berbuat baik maka bantulah aku. Wa in asatu faqawwimuni, jika aku keliru maka luruskanlah. As-sidqu amanatun, ya, kejujuran itu adalah amanah. Jujur dalam beri nasihat, jujur ketika mau membantu, ya. Kadang-kadang ada orang membantu ada mengharapan pamrih, mengharap jadi menteri, jadi ini, ya, ketika dia mau membantu, atau ketika
dia salah, tidak jujur dan beri nasihat, dibiarkan dia atas salah. Ini bukan suatu kejujuran. Wal kadhibu khiyanatun. Sungguhnya berbohong itu adalah pengkhianatan. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Orang yang lemah di tengah kalian adalah orang yang kuat menurutku. Ya, sampai aku hatta arbah alaihi haqqahu insyaallah. Sampai aku menyerahkan haknya kepadanya. Jadi, walaupun orang yang lemah merupakan orang kuat di sisiku, ya, sampai aku memberikan haknya. Dan orang yang kuat, kata beliau, ya, adalah lemah sampai dia mengambil hak orang lain darinya. Ya, fa yakunu qawi indi hatta arbah alaihi haqqahu insyaallah. Wal qawi fikum dha'ifun. Orang yang kuat di antara kalian adalah dhaif dan lemah menurutku sampai aku ambil kebenaran. Jadi kalau dia salah, ya walaupun dia orang kuat sekalipun, itu adalah orang yang lemah yang harus, ya, ditundukkan, maksudnya gitu. Ya, tidak ada orang yang walaupun orang dhaif, orang yang tidak berpunya, orang rendahan yang dizalimi, bagi Umar dia adalah merupakan orang yang kuat yang harus diberikan ke haknya. Kemudian la yada'u qaumun jihad fi sabilillah illa darabahumullah bidzul. Tidaklah sekelompok kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah menjadikan mereka kaum yang hina. Wala tasyi'ul fahisha fi qaumin qattun illa amahumul bil bala. Tidaklah sebuah kemaksiatan merajalela di tengah masyarakat kecuali Allah akan menimpakan azab yang umum kepada mereka. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Ta'ala kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in asaitullah wa rasulahu, jika aku melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'atali lakum, fala ta'atali alaikum, maka kalian tidak boleh patuh kepadaku. Nah, demikianlah ungkapan Abu Bakar ketika dia diangkat menjadi khalifah, dengan sangat tegas menjelaskan bagaimana dia tawaduknya dan kemudian meminta kejujuran para sahabat. Jika dia salah tetap dinasihatin, jika dia berbuat baik memohon kerjasamanya. Jika ada orang-orang yang zalim merupakan orang yang perlu dibantu, jika orang yang menzalimi adalah orang yang perlu diberi hukuman. Kemudian yang menyebutkan tentang wajibnya berjuang di jalan Allah, kemudian menjelaskan tentang bahaya maksiat. Apabila banyak maksiat di tengah masyarakat, Allah akan menimpakan berbagai bencana dan bala kepada umat tersebut. Demikianlah ringkasnya bagaimana pengangkatan Abu Bakar Siddiq anhu. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang apa saja perjuangan Abu Bakar Siddiq anhu semasa menjadi khalifah. Ya, ini akan kita lanjutkan karena waktu membatasi kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan apa perjuangan Abu Bakar selama beliau menjadi khalifah. Demikian wallahu a'lam bissawab. Kita kembali kepada akhi madu kita dari studio Jakarta. Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Berikutnya ikhwatul Islam, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya silahkan di 0218236543 untuk via telepon, kemudian untuk pesan singkatnya di 0819896543. Pertanyaan pertama kami akan bacakan dari pesan singkat dari Ummu Fahri di Kampar, Kabupaten Riau. Kemudian kami bacakan, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Bagaimana menjawab subhat dari keluarga kita yang kita berusaha dalam beramal mencontoh Rasulullah dan para sahabat dalam amalan dan dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu mereka mengatakan, kamu tidak akan bisa mengikuti gaya hidup Nabi dan sahabat karena mereka itu beda dengan kita. Apa jawaban ana yang harus ana sampaikan kepada mereka Ustadz, agar jawaban ana lebih hikmah dan mengena kepada mereka? Silakan Ustadz. Baik, pertama kita jelaskan kita disuruh semaksimal mungkin untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kita harus menyamai Rasulullah SAW dalam bentuk ketingkatan keutamaan kita. Tapi dalam beribadah, hal-hal yang kita mampu kita lakukan. Kalau mungkin kita tidak mampu hidup dalam seperti hidupnya Rasulullah SAW dengan rumah yang besarnya hanya 2 meter kali 2 meter, itu mungkin bukan begitu. Hakikatnya sebenarnya yang dimaksud mengikuti Rasulullah itu adalah dalam perkara-perkara yang memang disuruh oleh agama. Ada pun perkara mubah, ya, perkara hal-hal yang mubah, yaitu boleh saja seperti rumah kita tidak seperti rumah Rasulullah SAW, kendaraan kita tidak seperti kendaraan Rasulullah SAW, itu bukan begitu maksudnya. Tetapi dalam hal beribadah, akidah, muamalah, hukum-hukum, kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ya, contoh Rasulullah SAW.
Ya, yang dimaksud di situ bahwa kita akan, kalau seandainya kita tidak mau mencontoh, kalau tidak mampu mencontoh, bagaimana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya. Allah menyuruh kita untuk mencontohlah dari Rasulullah SAW. Kalau tidak mungkin, kenapa? Tapi persis semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW kita akan laksanakan, itu ya tidak mungkin. Ya, kita punya kekurangan-kekurangan, ya, khusuknya kita mungkin tidak seperti khusuknya Rasulullah SAW, pasti. Imannya kita tidak akan mungkin seperti imannya Rasulullah SAW, itu pasti, ya. Tapi kita berusaha dalam ibadah-ibadah kita, hal-hal perkara yang memungkinkan untuk kita tiru, ya, itu yang disuruh kita oleh Rasulullah SAW. Maka jangan perintah Allah saja sendiri tidak mampu kita lakukan semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mustata'tum. Jika kalian aku memerintahkan untuk melakukan sebuah hal, lakukan sesuai kemampuan kalian. Wa ma nahaitum an fantahu. Hal yang aku cegah kalian melakukannya, berhenti lakukan. Nah, kalau dalam masalah perintah, kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita berusaha, bukan berarti ingin mencapai titik sempurna seperti Rasulullah SAW persis, bukan seperti itu maksudnya. Ya, tidurnya persis seperti Rasulullah SAW, ya itu. Ya, yang penting kita disuruh tidur di atas sisi sebelah kanan, kita lakukan. Ya, hal yang mungkin kita lakukan. Ya, orang ini sebetulnya, ya, apakah ketika Allah menyuruh kita mengikuti Rasulullah SAW, berarti Allah tidak tahu bahwa kita memang tidak akan mampu persis seperti Rasulullah, itu Allah sudah tahu. Tapi kita disuruh untuk semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam akhlak beliau, ibadah beliau, ya, kemudian muamalah beliau, kemudian dan berbagai hal dalam berdakwah itu kita usahakan. Ya, meskipun kita ada kekurangan-kekurangan, ya, bukan berarti kekurangan-kekurangan itu menyebabkan amalan yang kita lakukan mencontoh Rasulullah tidak diterima. Kalau seandainya lalu kita mengatakan saya nggak akan mampu menyebar Rasul, lalu kita tinggal sama sekali, itu orang yang tidak wajar dan berpikir ketika dia pekerjaan duniawi saja dia tidak mampu mengerjakan seluruh, dia kerjakan sebagian, ya, dia kerjakan sebagian, bukan berarti sesuatu yang tidak mampu seluruh lalu kita tinggalkan semuanya, bukan demikian, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk yang bertanya melalui pesan singkat. Untuk selanjutnya kami bacakan pesan singkat kembali dari Ibu Siti di Bekasi yang bertanya. Ustadz, dari kisah yang telah disampaikan Ustadz tadi, apakah berarti sahabat Ali radhiyallahu anhu bukan termasuk khulafa ur-rasyidin, Ustadz? Mengenai Ali bin Abi Thalib bagian dari Khulafaur Rasyidin. Kita tadi tidak mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak Khulafaur Rasyidin, bagian dari Khulafaur Rasyidin. Tapi kita baru bicara khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib bagian dari Khulafaur Rasyidin. Ini adalah bagian suatu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kita bantah tadi adalah pemahaman orang Syiah yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali, bukan Abu Bakar. Ya, dan mereka menuduh para sahabat telah mencuri wasiat, telah menyalahi wasiat, telah menzalimi Ali karena mereka tidak mengangkat Ali setelah wafatnya Rasulullah sebagai khalifah. Ya. Bukan berarti Ali tidak bagian dari Khalifah Rasyidin. Ali Khalifah Rasyidin setelah Utsman. Jadi kalau orang Syiah mengatakan Ali lah yang berhak menjadi khalifah yang pertama, karena dia mendapat wasiat dari Nabi SAW. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa itu hanyalah syubhat pemahaman yang disebarkan oleh orang Syiah demi untuk menyebarkan sebuah kesesatan di kaum muslimin. Tadi hadis-hadis yang banyak kita katakan, kita jelaskan betapa Rasulullah SAW secara isyarat sering sekali berisyarat dalam ungkapannya bahwanya akan menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah menyikapi ajakan sebagian kaum muslimin
untuk mengangkat dan membaiat seorang tokoh di negeri ini sebagai imam besar umat Islam di Indonesia? Barakallahu fiik, silahkan. Taib, adanya kebagian orang ingin mengangkat sebagian tokoh umat Islam tersebut bahwa ini sebuah penyalahan, pelanggaran terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pertama, hukum baiat itu hanyalah boleh untuk pemimpin resmi negara ini. Walaupun dia tidak berbaiat secara langsung, secara maknawi mereka itu punya imam. Pemimpin kita adalah presiden kita. Kalau dia membaiat seseorang, apa hak-hak dia sebagai yang dibaiat? Ya, karena orang yang dibaiat ini wajib ditaati. Nah, atas apa dibaiat dia? Sebagai apa dia dibaiat? Sebagai pemimpin kaum muslimin, dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya angkatan perang, tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya baitul mal. Dan yang berkuasa sekarang adalah presiden yang resmi. Dan ini merupakan bagian di dari bentuk dari mulai pelencengan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baca apa saja kitab Ahlussunnah wal Jamaah tidak membolehkan adanya dua orang yang dibaiat dari sebuah negara. Ya, walaupun kita tidak baiat secara Islam, secara hukum kita wajib taat kepada penguasa yang ada. Bukan ini berarti kita membela kekurangan kesalahan yang ada di pemerintah. Tapi cara sikap kita memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu ada tuntunan dalam agama kita. Baca kitab-kitab yang dikarang para ulama kita tentang baiat, tentang imarah, tentang imamah, ya. Dan banyak ulama-ulama dulu lebih berkapasitas, lebih tinggi ilmunya, tidak pernah mengaku sebagai pemimpin kaum muslimin di tengah adanya seorang pemimpin yang jelas. Sebenarnya ketika terjadi di masa Khalifah Abbasiyah, Imam Ahmad, yang terjadi fitnah khalqul Quran, Imam Ahmad tidak mengatakan sekarang kalian harus bersatu, angkat saya sebagai pemimpin kaum muslimin. Padahal kapasitas beliau jauh lebih tinggi dan lebih mampu daripada orang-orang yang ada sekarang. Nah, kemudian hal ini perlu kita waspadai. Karena ini akan berefek sebuah tindakan-tindakan yang kita cemaskan. Terjadinya sebuah penyimpangan dalam pemahaman akidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita dilarang untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan melemahkan kekuatan pemerintah. Ya, meskipun terdapat kekurangan-kekurangan, kita wajib taat kepada penguasa kita selama hal itu ada tidak bertentangan Al-Quran Sunnah. Adapun kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki. Dan ini sering saya contohkan, seseorang memiliki rumah, ketika dia punya rumah, dalam rumah itu terdapat ada banyak kerusakan, maka ketika kita mau memperbaiki rumah itu, kita harus memperbaiki hal yang paling fatal dari kerusakan yang terjadi, bukan dengan menghancurkan rumah itu. Karena kalau kita menghancurkan, membuat keonaran, semua orang yang ada dalam rumah kita suruh keluar, atau orang yang ada dalam rumah kita suruh ajak untuk memperbaiki rumah, jadi kacau rumah itu jadinya. Maka oleh sebab itu ada bagian-bagian porsi, baik ulama, baik umaro, ya, kita berharap umaro dan ulama bersama-sama mencarikan solusi. Jangan saling mencurigai, baik umaro jangan curigai ulama ingin melakukan kudeta, kemudian juga ulama jangan terlalu berlebihan di dalam memprovokasi masyarakat untuk melawan kepada penguasa. Kesalahan itu ada di mana-mana. Kita berusaha memperbaiki dengan cara yang tenang. Isu-isu yang menyebarkan perlu kita waspadai dengan bekerja sama dengan pihak keamanan, bekerja sama dengan pemerintah kita. Kalau tidak, kita takutkan akan terjadi kondisi negara kita, kondisi-kondisi yang telah terjadi di negara lainnya. Dan bahkan kita cemas bahwa ini adalah pancingan-pancingan untuk membuat negara kita menjadi kacau. Orang-orang kafir akan berusaha untuk membuat negara kita senantiasa kacau, dan kemudian mereka mencari peluang untuk masuk ke dalam negara kita. Maka kaum muslimin perlu mempertimbangkan berbagai hal yang akan mereka ambil tindakan-tindakan yang akan merusak keamanan yang ada di negara kita. Dan keamanan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Dengan ada keamanan, kita bisa berbicara dengan baik, belajar, berusaha, berdakwah, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, para ulama, marilah ikuti bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan bagi ikhwatul Islam yang ingin bertanya langsung via telepon di 0218236543. Kami angkat penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Ya, halo.
Assalamualaikum. Belum tersambungkan. Kami himbau kembali untuk Anda yang ingin bertanya, persiapkan pertanyaan Anda, kemudian dikecilkan volume televisinya, serta kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Filiana Situbondo. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, kan kalau orang meninggal dunia itu kan banyak biaya itu yang dikeluarkan karena tradisinya Ustaz. Ada orang yang mengatakan seperti ini, kita jangan ikut Nabi Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad kan gimana katanya? Soalnya di sini bukan tanah suci gitu kan Ustaznya. Menurut pandangan Allah itu gimana Ustaz? Jadi nggak mau ikut ajaran Nabi Muhammad gitu, ikut ajaran ulama-ulama yang sekarang Ustaz. Baik. Yang mohon pencerahan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wabarakatuh. Kalau orang itu bicara demikian, tidak perlu ikut Nabi Muhammad, bahwa kita beda, ini bukan tanah suci, berarti dia telah termasuk orang-orang yang tidak baik cara berimannya dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus untuk semua umat manusia, untuk semua tempat. Islam itu tidak hanya berlaku di tanah suci. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Dalam ayat lain Allah berfirman, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka ini adalah ajaran Rasulullah SAW berlaku di semua tempat, tidak ada dikecuali tempat manapun saja. Tidak satupun tempat terkecuali dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, maka pelaksanaan ibadah, tuntunan muamalah apapun saja harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan pahala, ingin menolong orang-orang telah mati, bagaimana anjuran Islam? Jika kita mengatakan hal ini tidak berlaku di sini, ya lalu apa yang berlaku di sini? Berarti ajaran Islam kita berbeda dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Ya, berarti kita telah membuat sebuah syariat beda dengan syariat Rasulullah SAW. Ya, berarti kita lebih tahu dengan Rasulullah SAW, lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Dan ini berbahaya sekali jika orang mengatakan ini bukan tanah suci. Islam itu bukan hanya berlaku tanah suci saja. Islam itu berlaku di mana-mana. Ya. Nah, ya, adapun cara membantu orang telah wafat, bisa dengan berdoa, bisa dengan berinfak, atau menurut sebagian ulama mengirimkan pahala. Tetapi bukan berarti mengirim pahala harus diundang orang ke rumah kita. Ya, mengirim pahala bagi orang yang ingin pahala, dia manapun saja di atas mobil dia bisa mengirim pahala, di kantornya bisa mengirim pahala. Ya, dia di negara lain, di kampung lain bisa mengirim pahala. Ya, diniatkan dia baca Al-Quran, pahala ini saya sediakan untuk saudara kita, saudara saya yang ini. Itu menurut sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat pahala tidak ada dasarnya untuk dikirimkan, karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW muka para sahabat yang mereka ada lebih tahu bagaimana cara membantu orang telah meninggal. Itu adalah telah ditentukan dalam syariat kita. Maka yang ditentukan syariat kita mendoakan, ya, menziarahi kubur dan mendoakannya, kemudian berinfak atas namanya. Nah, itu boleh, ya, atau melakukan haji, ya. Ada dalil-dalil yang ada, itu lebih tepat untuk kita lakukan. Ada pun sesuatu yang remang-remang kebenarannya, kemungkinan sampai atau tidak, kenapa tidak dipilih satu hal yang pasti saja? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya di kesempatan kali ini. Berikutnya kami masih membuka kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Johan di Lombok. Silahkan Pak Johan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, ini saya mau tanya berkaitan dengan kepemimpinan. Apakah kalau kita tinggal di suatu negara, misalnya negara kafir, tapi dia berhukum dan hukum Islam, apakah itu negara itu bisa dikatakan negara Islam? Cukup? Sekian Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan sebentar, ada gangguan. Tolong diulang pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Johan di Lombok yang bertanya, Ustadz,
ini berkaitan dengan kepemimpinan. Apakah apabila kita hidup atau tinggal di negara kafir atau kufar yang dimana pemimpinnya tidak Islam, pada saat kita hidup di sana, nah bagaimana kepemimpinan mereka? Apakah itu bisa disebut dengan pemimpinan Islam? Silahkan Ustaz. Baik. Jika kita hidup di negara kafir, itu negara kafir, jelas negara kafir. Adapun kita sebagai orang Islam, sesuai dengan bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di masa mereka berhijrah ke Najasyi, kita beribadah sesuai dengan iman kita, sesuai dengan agama kita. Ya, di mana seperti di Inggris ada bagian yang mengurus urusan kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka mengurus urusan ibadah haji mereka semacam itu adalah urusan tersendiri di kaum muslimin. Tetapi bolehkah kita bagaimana taat kita kepada mereka? Kita mentaati mereka adalah dalam ranah urusan-urusan yang duniawi. Ya, karena wajib mempunyai paspor, parkir pada tempat yang tertentu, kemudian mengurus KTP, akte kelahiran, itu harus kita lakukan. Ya, itu bukan berarti kita taat kepada pimpinan kafir, tapi demi kemaslahatan kita. Sebenarnya kaum muslimin waktu berhijrah ke negara Najasyi, mereka patuh dengan peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam. Maka ketika kita berada di negara orang kafir itu, kita wajib menjalankan peraturan-peraturan yang sesuai dengan yang tidak bertentangan dengan Islam, itu jelas. Apalagi itu masalah-masalah administrasi yang sifatnya urusan pendidikan, keamanan, kesehatan segala macamnya. Itu kita lakukan, ya. Hal ini sering saya kiaskan walaupun ini seperti orang tua kita kafir. Kita tidak mentaati dalam dia mengajak kita berbuat hal-hal yang kesyirikan, sebenarnya dalam surah Al-Luqman, ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'in fala tuti'huma. Kita juga tidak bukan berarti bermuat semena-mena di negeri tersebut. Kita lakukan saja yang baik, kita berdakwah, kita usahakan perbaikan, menyebarkan Islam, ya. Tidak perlu kita melakukan keonaran dan segala macam karena pemimpinnya tidak muslim. Justru malah Islam yang akan dituduh dengan perbuatan yang tidak baik. Islam itu agama yang suka membuat onar, buat kekacauan. Tapi kalau kita mencontohkan kepada pemerintah, Islam itu adalah Islam yang suka kedamaian, menciptakan ketenangan masyarakat, ya. Nah, ini mereka akan memberikan peluang untuk kita semakin menyebarkan Islam di negeri mereka. Nah, ini harus kita lakukan. Tapi kita taatnya dalam hal-hal yang urusan duniawi, ya. Tapi dalam urusan-urusan agama kita mengurusi urusan kita sendiri, menunjuk seseorang yang mungkin untuk seperti yayasan kah atau sebagai ikatan kaum muslimin tertentu, ormas tertentu dibuat demi untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Sebenarnya kaum muslimin yang ada di Singapura, sebenarnya kaum muslimin ada di negara orang kafir, ya, di mana mereka punya badan tersendiri mengurusi urusan kaum muslimin. Bahkan di sebagian negara orang kafir itu memang membuat sebuah sebuah badan, sebuah lembaga yang khusus untuk mengurusi urusan agama kaum muslimin. Nah, itu kita ikuti hal seperti itu. Jadi kalau kita tidak disiksa, tidak dilarang untuk beribadah, maka kita boleh untuk berdakwah di sana, boleh-boleh saja kita tinggal di situ. Meskipun sebagian ulama menganjurkan bila kita berada di sebuah negara kafir dan kita terintimidasi dan dipaksa melakukan ibadah-ibadah yang merupakan nilai kekufuran, kita wajib berhijrah kepada negara-negara lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dan pertanyaan dari Bapak Johan di Lombok tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz. Terima kasih banyak untuk para pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja berserta TV dan radio yang lain ikut merelai kajian kita pagi ini, dan juga pada ikhwan semua yang telah berupaya demi terlaksananya acara ini dengan lancar, dari operator baik di studio Jakarta maupun studio yang ada di sekarang ini berada di Solo. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas ataupun kata-kata yang kurang dipahami. Mohon maaf sekali, berhubung karena memang kondisi di sini ada live dengan alat yang dibawa tersendiri, ya. Mungkin ada gangguan sedikit dalam penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita, Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala,
yang secara langsung menyempatkan waktunya untuk menyampaikan faedah-faedah surah Nabawiyah langsung dari kota Solo, Jawa Tengah. Dan ikhwatul Islam, kami ucapkan terima kasih pula atas kebersamaan Anda. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dalam kebaikan, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan menyampaikannya pada orang-orang yang kita cintai. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan kami yang berada di studio mohon pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.